Racikan Berita 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bang? Kabar baik. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi Ya wabarakatuh. Bang, seperti kita ketahui kita 2023 ya. Kami pergi mengunjungi saudara-saudara kita di Rempang. Waktu itu tanggal 28 September tahun 2023. Kita kunjungi mereka sebagai wujud simpati kita terhadap mereka yang ketika itu akan gusur. Iya, dan sampai kini ternyata masih terjadi tekanan-tekanan. Ya, kali ini yang akan kita tekankan khususnya mengenai tekanan terhadap masyarakat Rempang. Ya, dan Batam. Batam, Rempang dan Barelang. Ya, intinya usaha untuk menekan mereka, usaha untuk menggusur mereka ternyata masih berjalan loh Bang. Ya, saya udah mendapat berita baik dari Rempang, baik dari media-media lain tentang sadisnya penindasan terhadap masyarakat Rempang. Ini diakibatkan dengan berdalih investasi. Itu yang di Rempang itu tanah masyarakat Rempang, tanah miliknya sebenarnya. Pada saat itu kan surat-surat kan tidak berurusan di Tanjung Pinang semuanya. Saya juga dapat tuh surat penunjukan segala macam karena jauhnya jaraknya itu. Jadi ini ulah tingkah pola Jokowi sebagai penguasa dengan si Bahlil sebagai BKPM, Badan Koordinasi Investasi. Jadi orang Indonesianya yang investasi di sana adalah Tommy Winata bersama, kalau tidak salah saya, Antoni Salim yang telah membebaskan tanah secara paksa di Pondok Indah di tahun 70-an. Oh, 70-an Bang? Iya, saya tahu tahun 70-an, 72. 50 tahun yang lalu itu Bang? Ya, itu Pondok Indah itu kan di set planning untuk perumahan diplomatik kedutaan. Dirubah set plan-nya, akhirnya jadi perumahan-perumahan mewah. Orang masyarakat di sana tidak boleh menjual kepada PT Metropolitan Kencana. Kalaupun dijual harus kepada Metropolitan Kencana. Begitulah eratnya. Orang warga harus menjual ke PT Metropolitan Kencana. Iya, ke punya Lim Siu Leong. Ada pemaksaan. Anaknya Antoni Salim sebagai direktur di sana. Pemaksaan. Iyalah, perampasan. Kalau dia mau jual nggak boleh sama orang lain, harus ke MK. Itu baru harga, itu baru perampasan. Harganya? Ya harganya harus keinginan dari MK, kesepakatan dengan MK. Nah, itulah kejualan lain nggak bisa dijual. Sekarang kita kebalik lagi. Sekarang kita ke Batam, Rempang dan Barelang. Ini mereka berurusan dengan otorita Batam. Nah, itu dia. Otorita Batam ini dulu, kalau tidak salah saya, yang wali kotanya tuh pemain, saya dengar beritanya Calo, Sim, dan Rebewes di Polda. Oh ya? Nah, iya, lupa saya namanya itu. Dialah sebagai wali kota di Batam itu, yang saya peroleh informasinya. Jadi karena dia ikut membebaskan tanah di sana secara pemaksaan yang ditunjuk oleh otorita Batam, yaitu wali kota Batam. Jadi mereka ini merampas, menguasai secara paksa, timbullah pemaksaan yang kita datang itu ke sana. Bahkan LBP akan menurunkan pasukannya. Itulah kita terpanggil
besoknya kita datang ke Batam dulu. Ya. 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu, ya. Dan, September. Dan sampai sekarang itu masih artinya secara bertahap, secara ini masih terjadi penekanan-penekanan. Iya, karena itu strategis. Kita aja lihat saya, waduh indahnya itu, Lempang itu. Ini dibuat tempat turis, waduh, bagusnya bukan main. Jadi mereka itu tidak mengerti Menteri Agraria itu pada masa itu bukan Nusron Wahid kalau tidak salah saya. Siapa Menteri Agraria? Lupa saya itu. Si Bahlil, BKPM. Sampai antara Nusron Wahid dengan Bahlil terjadi debat. Bahlil belum menjadi ketua Golkar itu. Bahkan si Nusron menuding Bahlil, saya tahu kau dapat sekian dolar per meter. Debat rapat dengan pendapat di komisi berapa dulu itu, yang membawa komisi agraria. Sehingga si Bahlil mengatakan kalau buktikan kalau ternyata saya di situ ada. Ya kalau transfer transaksi modal itu mana ada bukti-buktinya kecuali diikutin dari semula. 6 dolar kalau tidak salah per meter. Untuk apa itu? Fee-nya kepada si Bahlil. Bahlilnya sekarang udah diganti loh Bang. Ya Bahlil soalnya si Nusron dari agraria. Nusron ini pun sekarang ini ilmu pengetahuan soal agraria zero. Kan pernah maki-maki juga dia. Kau sebagai menteri ambil staf ahli kau, ahli agraria. Kan pernah saya tantang Mahfud nggak membela orang itu juga. Bahlil dulu. Kan saya kata, Mahfud, kau ahli hukum tata negara, bukan ahli agraria. Guru besar saya mengatakan di Indonesia ini, supaya kau tahu, sebelum merdeka, yang namanya tanah milik bangsa Indonesia, pertama tanah ulayat di Sumatera. Lempang masuk ulayat, turun-temurun. Jadi mereka punya surat izin tebang hutan. Itu dari pemerintah. Kalau yang di sana itu tanah ulayat. Ulayat itu dulu kan nggak pakai surat. Ya. Disebut tanah ulayat. Sumatera. Saya belajar itu. Kalau di Jawa, tanah giri. Giri adat. Itu tanah milik. Ketiga, tanah sultan. Kenapa tanah raja-raja zaman dulu? Habis itu, keempat, tanah Grand Sultan. Jadi raja-raja dulu mengibahkan kepada masyarakat adat. Nih saya kasih kau tanah. Itu namanya Grand. Bahasa Inggrisnya. Atau bahasa Indonesia ibah dari Sultan. Itulah yang disebut hukum tanah nasional. Supaya tahu si Nusron ini. Saya belajar guru besar saya, Profesor Budi Utomo. Pak Budi Arsono, guru besar, mbahnya pertahanan di Republik ini. Bukunya segini besar. Jadi oleh karena itu mereka ini tidak tahu. Mereka ini sewenang-wenang mengatakan ini tanah negara. Itu yang negara tidak mau punya tanah. Supaya tahu di masyarakat. Yaitu hukum tanah nasional. Jadi kalau ada tertulis ini milik Polda, ini milik Pemda daerah, tidak ada satupun Pemda memiliki tanah. Kenapa? Pemda, Polri, Angkatan Darat, kalaupun punya sertifikat tanah, dia diberikan hanyalah sertifikat hak pakai. Hak pakai untuk sekian waktu. Ada batas 10 tahun. Nanti berpanjang lagi. Supaya masyarakat tahu, si Nusron tahu, belajar dia dulu. Ahli pertanahnya Profesor Kurnia, UI, guru besar. Masih junior sama saya. Si Kurnia ini staf ahli dari Menteri Pertanahan, yaitu Hasan Basri Nurdin dulu. Termasuk insinyur
tata kota DKI yang namanya suaminya istrinya artis. Lupa saya. Ada di situ masa saya pun juga di situ membantu Pak Hasan Basrinuddin waktu dia Menteri Pertanahan. Jadi tanah ini adalah milik bangsa Indonesia di Republik ini. Jadi tanah milik bangsa. Bangsa ini dikuasai oleh negara. Negara yang menguasai kepentingan rakyat Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia yang belum mempunyai tanah, dia berhak mendapatkan tanah. Yang mana tanah yang belum dikuasai oleh bangsa Indonesia, baik untuk pertanian, perkebunan, boleh dikasih, ajukan dengan membayar sarana dan prasarana. Jadi kalau ini tanah milik negara, itu orang dungu. Makanya belajar hukum agraria, jangan tolol. Ya, jadi balik lagi nih, yang terjadi di Batam itu berarti tanah mereka. Kalaupun dia mau dibebaskan, harus kesepakatan mereka. Nggak ada kesepakatan. Tanpa ada sebab itu perampokan. Pemaksaan perampokan tanah mereka. Ya. Saya minta kepada Presiden Prabowo, selaku dia presiden, dia harus cegah, batalkan kalau ada PSN yang ada, batalkan dengan kekuasaan presiden, karena dia memilih, dia itu akan mensejahterakan rakyat. Lanjutkan komitmenmu Prabowo sebagai Presiden Republik. Seluruh rakyat Indonesia yang bukan terlibat dalam pendukung Jokowi atau Termol akan membelamu. Amin. Sampai akhir hayatmu. Ya. Karena engkau bercita-cita untuk mensejahterakan anak bangsa ini seperti bapakmu. Amin. Sewaktu jadi menteri, besannya aja pun dia lawan. Saya senangnya sama Prabowo ini, kata orang Jawa, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Karena saya tahu Pak Sumitro ini orang yang anti korupsi. Di zaman Soeharto, dia sebagai menteri riset, dia hasil risetnya diekspos di pemerintahan Pak Harto ini. Setiap proyek ini markupnya 40% kalau tidak salah saya. Padahal itu udah dikit, saya tahu sekali di pemerintahan itu bisa 80%, bisa 100%. Markupnya saya tahu karena saya berhubungan dengan pemerintah proyek-proyek itu. Jadi tahulah saya markupnya. Siapa di situ? 3 instansi pemerintah. Siapa itu? Apakah? Menanyakan, masuk saya mau bisnis sana, Pak Asrul, 1 PLN. Ada Cinanya nggak di perusahaan Pak Asrul ini? Di tahun 74. Nah, ya. Ini PLN ini Pak Asrul, ini namanya Polistrik Negara. Siapa itu Polistrik Negara, Pak? Suaminya Hartati Murdaya, Po Ceguan. Kenapa tuh? Dia dekat sama Sumarlin. Jadi dia bersaudara Sumarlin. Sampai begitu diceritain sama saya. Sumarlin inilah dibiayain oleh bapaknya Po Ceguan waktu kuliah di UI. Ya. Sampai segitu orang berarti dia kesal. Terus kalau Pak Asrul nggak ada Cinanya, ya susah. Susah ya Bang? Ya, saya ada punya sertifikat segala macam, saya sogok sama tak pernah saya dapat pekerjaan di PLN. Ya udah, memang kuat jaringannya di sana. Terus, udah begitu masuk lagi saya ke PU. Pak Asrul, ada Cinanya nggak di sini? Sama aja ya. Gitu juga pertanyaan. Enggak Pak, ada Pak. Sini yang kuat itu orang Cina Pak Asrul. Kenapa? Jangan kalau Pak Asrul di sini tarso. Apa tuh tar? Sebentar, besok sebentar.
Jadi DP-nya mesti ada. Pak Slo mau kasih DP nggak dulu? Ujung-ujungnya DP dulu, nanti baru kasih. Orang Melayu biasanya begitu. ya. Ditunjukkanlah perusahaan-perusahaan itu yang Cina, suppliernya itu sama saya. Ya udahlah, gigih juga saya dapat wilayah saya sekali, yang kecil-kecil dikasih saya di sana. Karena gigihan saya. Begitu juga saya masuk ke pelabuhan. Sama juga. Yang dulu administrator pelabuhannya yang bernama Habibi. Asistennya orang Padang, orang Medan. 4 kali saya diusir dari kamar. Keluar, keluar. Dia nggak mau terima, rambut saya gondrong. Akhirnya saya berani nekat kosong, saya masuk. Maaf Pak, saya ganggu Bapak. Saya mau minta dibimbing, minta informasi. Kalau saya salah, tunjukin. Saya baru pulang dari Eropa. 4 tahun saya tinggal sana, Pak. Saya mau bisnis di periode ini, Pak. Dia tanya, ada Cinanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus, Pak Arto punya Cina 2. Siapa? Om Lim sama Bob Hasan. Kalau Om Lim itu siapa, Pak? Sudono Salim. Kalau Bob Hasan itu siapa, Pak? Nama Cinanya Pekian Sing. Cuman 2 itu pegangannya. Jadi nggak ada Cina, enggak. Dan Cina siapa? Istri saya, Pak. Saya bilang gitu, istri saya Cina, Pak. Tapi Cina kere, Pak. Bukan Cina kaya, Pak. Saya bilang. Ya udah, sebagai tahu aja kita urusan. Jadi nggak level saya. Akhirnya direktur saya kenalkan. Nah, jelas, mesti jelas angkanya. Saya hanya krocoan baru. Itu riwayat abang ya. Pengalaman saya. Artinya riwayat abang yang menunjukkan situasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tadi ya, itu yang memang ya punya peranan tertentu ya bang ya untuk bisa meloloskan suatu bisnis. Ya, Ya. itulah. Nah, dia lihat Cina. Ya, sekarang yang terjadi juga di Batam seperti itu juga. Cina juga yang disebut sekarang 9 naga. Oke. Ya. Jadi saya bertanya lagi tahun 80 saya ke Hong Kong. Ya. Dari Hong Kong saya ke Taiwan. Ya. Saya kena om istri saya itu dari Cina, PP10 ke Cina, terus pindah ke Hong Kong, ketemu saya di Hong Kong. Bercerita lah, Om ini kan orang Cina, iya, dulu terkenal dokter di Cirebon, PP10 Om balik ke Cina. Harus meninggalkan Indonesia ya. Bagaimana, siapa orang Cina ini yang bisa dipercaya, Om? Nggak ada. Dia sebut, yang dia kenal orang dokter kan, yang bisa dipercaya itu orang intelektualnya. Sudah itu tabib-tabibnya, yaitu Sinse Dolobat. Kalau orang bisnis, itu jangan kau percaya, kau dibesarinnya. Kalau kau udah besar, kau dimakannya lagi, gitu. Itu dia, itu yang namanya naga. Itulah hati-hati. Itulah yang namanya Dr. Gan. Di tahun 60-an itu orang yang di Cirebon itu terkenal lah Dr. Gan. Jadi itu ya bang ya. Ya. Artinya ini suatu masukan buat sesuatu masukan dan buat saya memperluas wawasan saya. Iya, yang mendengar ini supaya tahu juga. Benar. Inilah mentalitas bangsa kita yang nggak salah disebut Bung Karno, eksploitasi dan parlum. Jadi manusia menjajah kita. Bangsa sendiri menjajah kita. Menyampingkan bangsanya, mengutamakan non pribumi. Demikian ya bang ya, kelihatannya kita bisa akhiri pertemuan ini ya bang ya, sudah jelas kesimpulan yang barusan abang utarakan. Mudah-mudahan didengar. Amin. Sama anak bangsa semua yang saya bicara ini. Ini pengalaman saya. Ya, kita bisa akhiri ya bang ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jangan lupa. Ya, setiap kali kita akan prioritas Justitia. Ya. Racikan Berita 1.